Pagi Bu dosen, suster, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reke Diana Anggieta Damani dengan NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Anatomi organ reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis, terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut dengan gland penis, bagian tengah disebut dengan corpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Kedua, skrotum adalah kantung kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Organ reproduksi pria bagian dalam. Testis berada di dalam skrotum bersama dengan epididymis atau kantung ekstra abdomen. Tepat di bawah penis, fungsi testis adalah sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik testis. Bersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus semiferus, di mana penipol terjadinya pembentukan sperma. Yang kedua, epididymis, tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Setelah sperma matang akan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens mengangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantung sperma. Vesikula seminalis merupakan dua ruangan di antara bonus kantong kemih dan rektum, masing-masing ruangan berbentuk piramid. Yang kelima, ada kelenjar prostat. Merupakan organ dengan strukturnya merupakan kelenjar dan sebagian lagi yaitu otot yang berfungsi menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih. Kelenjar globoretralis atau glandula Cooper terletak di belakang lateral membranosa uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir yang bersifat basah untuk menetralkan pH uretra yang asam. Uretra sebagai saluran kemih pada pria dan saluran atau mani cairan ini akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan. Anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita bagian luar ada mons pubis. Letaknya di bagian atas, tempat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut pula akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap pangsang. Lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah, menstruasi, dan kopulasi. Labia minora memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia mayora memiliki bentuk yang lebih tebal. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Yang kedua, organ reproduksi bagian dalam. Ovarium berbentuk bulat atau oval. Ovarium ditambah oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah foli yang akan menjadi ovum, berfungsi memproduksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron, berjumlah sepasang. Fibria yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, fungsinya sorong ke ovarium untuk menerima sel telur ketika diovakulasi oleh ovarium. Setelah itu sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah yang fungsinya menggerakkan sel telur. Uterus, ruang untuk tempat implantasi dan perkembangannya uterus terdiri dari tiga lapisan, yaitu perimeterium, endometerium, dan myometerium. Fundus, bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari tiga lapisan. Cervix, mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.